dapat menjadi bagian responi kebenaran. Sebab ketika kami menerima firman, kami menerima Allah di dalam hidup kami. Tolong semua kami yang hadir pada pagi hari ini, mulai dari kami semua pelayan-pelayan altar sampai kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus ambil alih seluruh hidup kami. Curahkan hikmat, curahkan pengertian, supaya dalam jam pemberitaan ini iblis tidak mendapat tempat untuk mencuri bagian benih firman yang akan ditaburkan. Tolong kami semua, Roh Kudus, Roh Tuhan ambil alih sepenuhnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan semua kita yang rindu diberkati, bersama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, Shalom. Pagi hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan. Saya berikan tema Iman adalah Fondasi Rumah 2024. Saya ilustrasikan atau saya gambarkan kehidupan kita di tahun 2024 ini ibarat sebuah rumah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau fondasi kita kuat, maka rumah kita yang saya sebut adalah tahun 2024 itu juga akan menjadi rumah yang kuat. Tapi kalau fondasi kita tidak kuat, maka bisa jadi ada kemungkinan justru tahun 2024 ini tahun keruntuhan. Tahun di mana saudara dan saya mengalami banyak ketidakberuntungan karena kita membangun fondasi yang salah. Kita mendirikan rumah di atas fondasi yang tidak tepat. Alkitab sendiri memberikan rekomendasi atau memberikan penjelasan seputaran tentang fondasi rumah. Itu di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Dikatakan bahwa ada dua orang, ibarat ada dua orang yang membangun rumah. Orang yang pertama disebut orang bijak, lalu kemudian yang kedua adalah orang bodoh. Karena orang bijak itu membangun rumahnya di atas dasar yang benar, yaitu batu karang yang teguh. Sementara si bodoh itu juga membangun rumah, tetapi membangun di atas dasar yang tidak benar, yaitu pasir dikatakan. Ketika saudaraku, rumah itu mulai berjalan dalam hari-hari, minggu-minggu, bulan, dan tahun-tahunnya, lalu rumah itu diperhadapkan dengan sebuah situasi menurut catatan Matius pasal 7 tersebut, yaitu sama-sama hadapi situasi yang sama. Banjir, dua-dua mengalami yang banjir, ya, di pasir alami banjir, di batu alami banjir. Di pasir alami badai, di batu juga alami badai. Di pasir alami gempa bumi, di batu juga alami gempa bumi. Tapi mulai terlihat perbedaan, karena Alkitab mengatakan bahwa yang dibangun di atas dasar atau fondasi batu, dia tidak rubuh, dia bertahan, dia kuat. Seperti gambar ilustrasi yang saya tampilkan di layar kita pada pagi hari ini. Sementara yang dibangun di atas pasir hadapi hal yang sama, bukan beda, sama. Ya saudara, sama badai, sama gempa, kekuatannya juga sama, ya. Tapi yang di atas batu bertahan, yang di atas pasir rubuh, hancur, berantakan. Makanya disebut itu adalah orang yang bodoh. Nah, 2024 pun demikian, saudara. Semua kita akan menghadapi badai yang sama. Semua kita akan menghadapi angin yang sama.
Semua kita akan menghadapi goncangan-goncangan yang sama. Persoalannya bukan berapa besar goncangannya. Persoalannya bukan berapa besar angin badainya. Persoalannya bukan berapa besar frekuensi banjirnya. Tetapi di mana saudara dan saya membangun fondasi rumah kita. Kalau fondasi rumah kita adalah batu, maka pasti 2024 ini kita akan lewati dengan kemenangan lepas kemenangan. Ada amin? Tapi kalau saudara membangun rumahmu di atas pasir, maka 2024 ini saudara pasti akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupmu. Ya. Saudara akan mengalami keruntuhan, mungkin keruntuhan iman, ya, keruntuhan kepercayaan, dan masih banyak lagi keruntuhan yang lain. Saudara akan mengalami kerugian-kerugian. Ya. Kerugian apa, saudara? Mungkin materi, kerugian hal-hal seputaran rohani. Ya. Karena fondasi yang dibangun keliru. Nah, karena itu pada pagi hari ini saya berikan tema ini. Iman itu adalah fondasi rumah kita. Iman itu adalah fondasi rumah saudara dan saya. Kalau tidak ada iman dalam hidup kekristenan kita, maka kita sebenarnya sedang ada di ambang kehancuran. Karena ibaratnya rumah kita itu ada di atas pasir. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman ini adalah sesuatu yang tidak datang sendiri. Iman ini adalah bagian dari kasih karunia Allah. Ya. Jadi kita memperoleh iman itu bukan karena siapa kita. Ya. Bukan karena saudara dan saya ini orang paling baik, bukan. Bukan karena kita ini dinilai oleh Tuhan memiliki kapasitas yang lebih dari orang lain sehingga dia mengaruniakan iman kepada kita. Tidak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya selalu menjelaskan bahwa kata dikaruniakan itu sama saja dengan sebuah pemberian yang kita tidak layak, tapi Allah berikan kepada kita. Suatu pemberian yang saudara dan saya tidak layak sebenarnya, tetapi Allah berikan kepada kita, itu yang namanya dikaruniakan. Jadi saudara, iman adalah sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerima. Tetapi Kristus, Allah memberikan secara cuma-cuma kepada saudara dan saya. Bukan karena sekali lagi melihat keadaan kita, bukan karena posisi kita, bukan karena status kita. Dia berikan iman itu kepada kita semua. Lihat teks ini. Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan. Ya, saya tidak baca, bukan saja langsung kalimat. Untuk percaya kepada Kristus. Jadi saudara, Tuhan yang memberi kasih karunia kepada kita untuk kita percaya kepadanya. Jadi tanpa karunia kita tidak mungkin percaya kepada Kristus. Ya, saudara. Jadi iman kita itu adalah hasil kasih karunia Allah. Percaya kita kepada Kristus itu karena Allah menganugerahkan kepada kita. Makanya di dalam kekristenan kita mengenal yang namanya orang pilihan Allah dan bukan pilihan Allah. Ya, saudara. Maksudnya begini, orang pilihan Allah itu adalah orang-orang yang memang Tuhan mau kasih karunia kepada mereka. Tapi ada orang-orang yang Tuhan memang tidak mau memberikan kasih karunia kepada mereka. Yaitu namanya kalau dalam bahasa sekuler hak prerogatif, ya. Hak keputusan yang mana orang lain tidak bisa ambil. Itu hanya satu pribadi yang punya kuasa. Jadi Allah mau pilih siapa, itu dia pun mau. Ya saudara. Allah mau memilih siapa, itu kehendaknya. Kadang-kadang kita pikir begini. Tuhan ini kesannya adil ya. Ya, dia mau pilih seorang, mau pilih yang lain. Dia mau pilih yang ini, dia mau pilih yang itu. Yang lain dia tidak mau pilih. Tapi sekali lagi ya, itu haknya Tuhan. Saudara, kita tidak bisa kasih tahu presiden nanti. Nanti kalau pilih menteri itu yang begini. Kita tidak bisa. Kita mau sodorkan sebaik apapun. Presiden punya hak untuk menentukan siapa yang akan menjadi menteri-menterinya. Itu hak prerogatif.
Nah saudara, dalam bahasa rohani atau religius, bahasa Alkitab, itu namanya kedaulatan Allah. Jadi yang namanya kedaulatan Allah, manusia tidak bisa campur tangan. Itu hak Allah. Allah mau pilih siapa, Allah mau kasih karunia kepada siapa, Allah mau berikan kepada siapa, itu bukanlah urusan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Itu yang namanya pilihan Allah. Contoh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin bagi kita ya, kenapa kok mesti pilih Saulus? Ya. Kenapa mesti pilih si pembunuh ini? Ya, itu menurut pandangan kita, tapi Tuhan mau pilih dia, kita mau bilang apa? Ya. Saudara mungkin kita bilang, kok kenapa itu Sakeus tuh yang tukang korupsi berat, kok Tuhan kasih karunia untuk percaya kepada Kristus? Sementara waktu dia datang ke Yeriko, yang lihat dia banyak, bukan 1-2 orang, yang lihat banyak. Yang mau ikut Yesus banyak, tapi yang diberi kasih karunia cuma 1, Sakeus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, siapa mau protes? Itu kedaulatan Allah, itu kemauan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah ada banyak perempuan baik? Kenapa mesti pilih itu perempuan Samaria di sumur Yakub? Ya. Apakah perempuan lain orang Samaria tidak ada? Kok mesti itu perempuan Samaria yang lakinya tidak jelas? Ya. Tapi sekali lagi, itu Tuhan punya kedaulatan. Dia punya kasih karunia kepada perempuan Samaria itu. Karena itu saudara, kita semua yang duduk di bangku gereja hari ini, kita semua yang sebut diri orang Kristen, kita semua yang mengaku percaya kepada Kristus, dengar baik-baik, Tuhan kasih kita kasih karunia untuk bisa percaya kepada Dia. Ada amin? Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Saudara orang beruntung. Amin. Kita ini orang beruntung, ya, karena Dia mau kasih kita yang namanya kasih karunia untuk percaya kepada Dia. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu pilihan Allah. Itu yang namanya kedaulatan Allah, hak Allah yang Allah berikan kepada kita. Saudara, karena itu kita semua yang saya ulang lagi duduk di bangku gereja, KTP kita Kristen, ya, nama kita Kristen, kita mesti bersyukur sekali karena kita diberi kasih karunia oleh Tuhan. Kita diberi kepercayaan kepada Tuhan, dari Tuhan kepada kita. Waktu saya bimbing anak Fitri untuk masuk Kristen, saya kasih tahu, kamu dapat hidayah. Ya, kamu ini dapat hidayah. Bukan karena kamu dapat laki, bukan. Tapi kamu dapat hidayah. Itu kamu dapat kasih karunia. Sesuatu yang Tuhan berikan. Kan ada banyak orang di Tegal. Karena ada banyak perempuan di Tegal. Kenapa? Kau mesti jatuh itu pilihan kepada kamu. Itu sekali lagi, di luar dari perencanaan siapapun. Tapi Allah tahu mau memilih kamu. Makanya saudaraku, kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kita ini orang-orang pilihan Allah yang diberi kasih karunia untuk percaya kepada Kristus Yesus. Ada amin? Makanya kitab 1 Petrus mengatakan begini, saudara, kamu telah dipilih bangsa yang imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Nah, kita, ya, kalau Tuhan tidak pilih kita tidak bisa protes. Nah, pertanyaannya sederhana. Siapakah yang tahu ini pilihan Allah dan ini bukan? Tidak ada yang tahu. Saudara, tidak ada satupun manusia yang tahu saya ini pilihan Allah, yang itu bukan pilihan Allah. Kenapa? Karena ini hak Tuhan, ini kedaulatan Allah, maka tidak ada satu manusia pun yang tahu. Karena tidak ada satu manusia pun yang tahu, maka ada perintah untuk memberitakan Injil. Ada perintah untuk bersaksi. Ada perintah untuk mengabarkan tentang kasih karunia Allah kepada semua orang. Karena di antara 100 orang kita tidak tahu yang mana yang Tuhan pilih. Di antara 1 juta orang kita tidak tahu yang mana yang umat pilihan Allah. Di antara ribuan manusia, miliaran manusia, triliun manusia mungkin, kita tidak pernah tahu siapa yang adalah pilihan Allah. Karena kita tidak tahu siapa yang adalah pilihan Allah, itu adalah bagian haknya dari Tuhan.
kita disuruh untuk kampanye, kita disuruh untuk beritakan Injil, kita disuruh untuk mengabarkan tentang kasih karunia Allah itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 mulai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Jadi pada pagi hari ini ingatlah baik-baik, iman tidak datang sendirian. Iman datang karena Allah memberikannya kepada saudara. Percaya tidak datang sendirian, saudara, tapi percaya itu dikasih karunia oleh Tuhan kepada kita sekalian. Itulah yang disebut dengan iman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman yang dikaruniakan itu bisa bertumbuh kalau kita dengar firman Allah. Jadi Allah memberikan kita iman, tapi iman itu harus bertumbuh. Sebab kalau iman itu tidak bertumbuh, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bukti bahwa itu sebenarnya orang itu tidak beriman dengan sungguh. Karena orang yang beriman dengan sungguh, dia akan membuat imannya mengalami pertumbuhan. Orang yang menerima kasih karunia Allah, orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh karena kasih karunia, itu akan bertumbuh imannya dengan dengar firman. Makanya saudara, di dunia ini, dengar baik-baik ya, ada banyak orang gereja, ada banyak orang Kristen, ada banyak orang yang saudara mengaku percaya Yesus, tapi sekali lagi mereka punya iman, itu bukan iman yang dikaruniakan Allah, ya. Kenapa? Karena kalau iman itu ada iman yang dikaruniakan Allah, iman itu akan mengalami pertumbuhan. Karena iman itu akan sekali lagi disirami atau ditumbuh kembangkan dengan firman yang didengar. Tapi orang yang tidak mau, saudaraku, mendengarkan firman Allah, itu artinya itu orang sebenarnya percaya kepada Tuhan, tapi bukan percaya yang dikaruniakan Allah. Saya sudah pernah khotbah kepada kita percaya palsu, ya. Banyak di dalam Alkitab, sama seperti ahli Taurat, orang Farisi. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka juga mengaku percaya, mereka juga mengaku beriman, tapi iman dan percaya mereka itu iman percaya yang palsu, iman percaya yang tempelan, bukan karena dikaruniakan Allah. Karena itu waktu dengar firman, dong tolak. Waktu dengar kebenaran, dong tidak mau. Waktu dengar firman, mereka rasa diri mereka lebih baik, lebih benar. Saudara, itu bukti bahwa sebenarnya mereka percaya, tapi bukan karena dikaruniakan Allah. Tapi perasaan mereka, kemauan mereka yang menggairahkan mereka seolah-olah menjadi orang Yahudi, menjadi pengikut Yahweh. Tapi sesungguhnya mereka tidak dikaruniakan iman. Karena orang kalau dikaruniakan iman, imannya itu dari hari ke hari akan mengalami pertumbuhan. Karena orang yang mengalami karunia iman itu, sekali lagi dikaruniakan iman itu, dia mau hidup di dalam kebenaran firman yang memberikan pertumbuhan kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roma pasal 10 ayat 17. Mari jemaat perhatikan teks ini. Roma 10 ayat 17. Ya, kembali ke kita pun layar. Isi PowerPoint. Roma 10 ayat 17. Ya, ini kita bisa hafal saya rasa. Ya, coba kita sebutkan ini ayat terkenal ini. 1, 2, 3. Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita sudah punya iman yang dikasih karunia oleh Tuhan, itu orang rajin pergi gereja, itu orang rajin dengar firman, itu orang suka saudara terkasih dengan firman Allah, ya. Karena sekali lagi iman yang dia dapat itu bukan iman dari dirinya. Iman yang dia dapat itu bukan karena saudara muncul dari dalam pribadinya sendiri. Itu bukan hanya seketika itu datang, itu karena dikaruniakan oleh Tuhan. Karena dikaruniakan oleh Tuhan, maka iman itu harus ditumbuh kembangkan dengan apa? Dengarkan firman Kristus.
Makanya orang-orang yang tidak beriman karena dikasih karunia Allah, ujung-ujungnya, saudara, ya, kita pikir dia Kristen, ternyata palsu kan. Makanya yang ada murtad, ada sebutan murtad. Sebenarnya itu, saudara, dia memang dari awal tidak beriman. Karena orang kalau beriman, dia tidak mungkin, saudara, dia tidak dengar firman. Tidak mungkin. Ya. Kita hanya ditipu oleh kamuflase kekristenannya. Kita cuma ditipu oleh, saudaraku, kegiatan rohaninya. Padahal dia sebenarnya bukan orang pilihan Allah. Dia belum dikasih karunia oleh Allah. Dia belum mengalami yang namanya iman yang sesungguhnya. Karena kalau iman yang sesungguhnya, itu iman itu akan membawa dia untuk mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Karena orang-orang begini, sekali lagi, imannya tidak bisa muncul atau timbul atau bertumbuh atau berkembang tanpa firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itulah pada pagi hari ini, saudara dan saya, kita mesti memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Pastikan bahwa iman yang saya dan saudara miliki ini bukan iman yang muncul dari kita pun nenek moyang. Karena saya pun bapak Kristen, jadi saya jadi kok Kristen. Itu yang saya sebut iman nenek moyang. Kita bukan karena saudara keturunan Kristen, jadi kemudian kita beriman juga kepada Kristus. Tidak. Saya yakin, saya mesti percaya bahwa saya hari ini Kristen bukan karena nenek moyang saya. Saya Kristen bukan karena keturunan saya. Saya Kristen karena Tuhan kasih saya kepercayaan. Ada iman, ada sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada saya. Kalau kita meyakini ini, maka kita semua akan mau iman kita bukan iman yang stagnan. Iman kita bukan iman yang jalan di tempat. Iman kita bukan iman yang mati. Tapi iman kita adalah iman yang bertumbuh, iman yang berkembang, iman yang maju, iman yang naik level. Dan iman seperti ini tidak bisa lepas dari mendengarkan apa yang disebut dengan firman Tuhan. Saudara, ada dua jenis iman. Iman yang sejati, ya saudara. Iman yang pertama itu adalah iman yang mendatangkan mujizat. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kita bicara soal praktek iman. Ya. Praktek iman itu adalah iman yang pertama, itu iman yang mendatangkan mujizat. Ini baik. Saya berikan teks di dalam Injil Matius 17 ayat 20. Mari dibacakan 1, 2, 3. Takkan ada yang mustahil bagimu. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, saya kasih kesimpulan di garis merah itu, tak akan ada yang mustahil bagimu. Itu kalau orang punya iman. Jadi saudara, praktek iman itu akan menjadi nyata dalam hidup orang-orang yang memiliki iman. Iman itu akan mendatangkan mujizat dalam hidupnya. Jadi orang-orang yang saudaraku percaya atau memiliki iman kepada Kristus, itu hidupnya akan diwarnai dengan mujizat-mujizat dari Tuhan. Itu praktek iman. Saudara, dan kita baca di dalam Alkitab, Yesus suka bicara soal ini. Ya, imanmu, 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 imanmu. Orang sembuh dia bilang itu imanmu. Orang mengalami mujizat dia bilang imanmu. Ya. Itu iman yang mendatangkan mujizat. Ya. Itu bicara soal praktek hidup setiap hari. Tapi jangan lupa, saudara, bahwa bicara soal iman itu bukan hanya bicara soal praktek hidup setiap hari. Doa percaya Tuhan bisa buat perkara, percaya Tuhan bisa lakukan sesuatu. Itu tidak hanya itu. Tapi bicara soal iman, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu bicara soal sesuatu yang datang membuat kita diselamatkan, menyelamatkan kita. Kurang huruf ya, saya minta maaf. Menyelamatkan kita, iman yang membawa kita kepada keselamatan. Jadi bukan iman yang hanya sekadar mendatangkan mujizat, tapi iman yang membawa kita kepada keselamatan, hidup kekal, salvation. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting.
Karena apa artinya kita beriman segala sesuatu terjadi. Kita beriman akan segala sesuatu mujizat. Kita beriman kalau sakit sembuh. Kita beriman kalau kita berkekurangan Tuhan beri kecukupan. Kita beriman kalau kita menghadapi kesulitan Tuhan buka jalan. Kita beriman, saudara. Tapi ingat, itu saja tidak cukup. Ya, iman yang sesungguhnya yang kalau kita mau tumbuh kembangkan, itu mesti meningkat sampai kepada iman yang mendatangkan, yang membuat kita mengalami yang namanya kehidupan kekal, keselamatan di dalam Kristus. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena ini penting sekali. Karena ada banyak orang beriman untuk sembuh, beriman untuk dapat duit, beriman untuk kaya, beriman untuk naik jabatan, beriman untuk diberkati jasmani, tapi dia tidak beriman untuk diselamatkan. Dalam hal keselamatan, dia tidak pakai iman. Pakai apa? Perbuatan baik, pakai amal, pakai, saudara terkasih dalam Tuhan, semua hal-hal yang dia pikir dia bisa buat untuk Tuhan. Dia tidak pakai iman. Nah, itu keliru. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita beriman bukan hanya karena mau percaya ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita juga beriman untuk apa yang akan datang. Karena di dalam kekristenan, saudara terkasih dalam Tuhan, dan itu ajaran yang betul-betul tidak diakui secara logik, tapi itu fakta di lapangan. Tidak ada orang bisa selamat dengan perbuatan baik. Tidak ada orang bisa selamat karena amalnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa bisa begitu? Ya karena tidak ada manusia di dunia yang baik. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Nah kalau begitu kita semua ini masuk neraka dong. Siapa yang jamin hari ini dia tidak buat dosa? Siapa yang jamin hari ini, saudara terkasih dalam Tuhan, dia tidak bikin satu kesalahan? Dia udahlah jangan satu setengah kesalahan. Saudara, tidak ada. Tidak ada, saudara. Karena itu tidak ada perbuatan baik yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada, saudara terkasih dalam Tuhan, suatu kebenaran dalam diri kita yang bisa membawa kita mengalami keselamatan. Karena itu dibutuhkan iman untuk kita bisa mengalami yang namanya keselamatan. Ada amin? Ya, jadi saudara ingat, jangan cuma iman prakteknya saja tadi. Ya, yang jenis pertama ini. Semua itu iman, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Soal sorga tidak andalkan Tuhan. Soal sorga dia yang usaha. Soal sorga dia yang pakai kekuatan, dia yang usaha bagaimana supaya saya bisa masuk sorga. Tidak akan pernah bisa. Karena sorga lebih sulit daripada sekedar mujizat kesembuhan. Sorga lebih sulit daripada sekedar, saudara terkasih dalam Tuhan, dari kesulitan keuangan menjadi dapat uang. Itu lebih gampang. Sorga lebih sulit dari sekedar kita mau naik pangkat dan turun jabatan. Lebih sulit sorga, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau yang gampang kita pakai iman, kenapa yang sulit kita pakai kekuatan? Yang gampang kita pakai iman, kenapa yang sukar kita pakai usaha kita, kita pakai kemampuan kita? Minta maaf saya pakai kalimat ini, kita ini agak seneweng. Ya, itu otak kita terbalik. Barang yang gampang, saudara terkasih dalam Tuhan, kita suka pakai iman. Kok barang yang sulit kita tidak pakai iman? Bukankah iman itu melampaui kekuatan kita? Iman itu melampaui, saudara, kemampuan kita. Orang tidak beriman pun, kalau dia pergi rumah sakit, dia sembuh. Tidak pakai iman. Ya. Orang tidak iman juga, kalau dia kerja banting tulang, dia juga kaya raya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Itu artinya tadi saya bilang, itu kita masih bisa buat. Itu manusia masih bisa buat. Sorga siapa bisa buat? Nah kalau yang gampang, saya ulang lagi, kita pakai iman. Seharusnya yang sulit kita harus pakai iman. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, muncullah yang namanya sola fide atau hanya iman. Ini muncullah doktrin, ajaran
dalam kekristenan, ya saudara, iman itu adalah dasar doktrin kekristenan. Iman itu fondasi keselamatan. Martin Luther memprakarsainya. Saudara, tapi sebelum Martin Luther sebenarnya Rasul Paulus sudah omong, Rasul Petrus sudah omong, saudara, tentang kasih karunia Allah. Ya. Tapi kemudian dilupakan oleh gereja. Gereja berusaha untuk menolong dirinya sendiri dengan dia punya kemampuan, dengan dia punya kekuatan. Padahal dia tidak bisa selamat karena dia punya kekuatan, karena dia punya kebisaan. Dia butuh iman. Ya. Yang merupakan ajaran dasar yang tadi saya sebut dengan sola fide. Akhirnya muncullah itu Martin Luther, baca-baca Alkitab, dia mulai paham. Ternyata ini yang saya sebut dengan iman yang bertumbuh. Baca-baca firman, dia mulai mengerti. Waduh, ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa selamat ini bukan karena perbuatan. Saya tunjukkan beberapa saja. Mari kita lihat. Ibrani 11 ayat 1 juga. Boleh. Ya, kita mulai dengan ayat ini. Ibrani 11 ayat 1. Oke, jemaat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini ayat ini sering kita pakai untuk hal-hal yang sifatnya mujizat. Iman mujizat tadi saya katakan. Padahal ini ayat ini bukan bicara soal iman mendatangkan mujizat saja. Tapi ini ayat ini bicara soal iman yang menyelamatkan kita. Apa yang kita harapkan di dunia ini? Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau orang hanya berharap supaya kaya, supaya sembuh, supaya sehat, itu orang paling bodoh di ini dunia. Ya, kenapa? Harapan seperti ini harapan semu. Sesuatu yang paling kita harapkan dalam hidup kita ini apa? Saya mati masuk surga. Saya mati saya harus selamat. Saya mati saya dalam hidup kekal. Itu orang yang sesungguhnya saudaraku memahami tentang kehidupan. Karena kehidupan bukanlah akhir dari segala-galanya. Ya. Jadi kalau kita cuma berharap kepada sesuatu yang sementara, waduh bikin apa? Ya. Kita harus berharap kepada sesuatu yang paten, sesuatu yang kekal, sesuatu yang bukan saudara hanya dinikmati sekarang, tapi akan datang. Dan itu dibutuhkan iman. Adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ada amin. Jadi saudara ingatlah baik-baik. Saya jelaskan lebih mendetail kata harapkan dalam teks Ibrani pasal 11 ayat 1. Itu adalah ajaran tentang iman kepada keselamatan, ya saudara. Mengapa? Saudara perhatikan di dalam teks ini, ya, ditulis dalam bentuk future tense. Yaitu kata elpizo. Elpizo itu artinya menanti keselamatan dengan percaya. Jadi orang yang beriman itu dia elpizo. Ditulis sekali lagi dalam bentuk future. Future itu bentuk masa depan. Ya. Kalau past itu bentuk sekarang. Ya. Kalau present itu bentuk terus menerus dalam bahasa Inggris, ya saudara. Nah future itu bentuk yang akan datang. Jadi kata harapkan itu bukan harap yang sekarang, harap yang akan datang. Apa yang akan datang? Keselamatan yang akan datang. Surga, hidup kekal, itu doktrin tentang iman, tentang keselamatan. Ada amin? Makanya di awal dari tahun ini saya sudah bicara kepada kita, ingat, kita baca Alkitab, kita dengar firman itu kita dengar 3 hal. Yang pertama kita dengar hal-hal sifat moral, ya. Yang kedua hal-hal praktis, itu yang tadi saya sebut. Saudara, kita beriman untuk dapat mujizat, itu hal-hal praktis dalam hidup. Tapi jangan lupa yang ketiga, waktu kita dengar firman kita mesti dapat doktrin, ajaran tentang kekristenan, ajaran tentang saudaraku bagaimana hidup di dalam Kristus. Dan ini adalah salah satu ajaran penting dalam kekristenan, bahwa untuk selamat, untuk masa depan, untuk saudaraku surga, kita butuh saudara iman menjadi dasar. Fondasi kita iman. Ya. Kalau kita tidak membangun rumah rohani kita 2024 ini dengan iman, maka saya percaya orang hanya akan tersibu berharap kepada hal-hal yang sementara di dunia, yang dia pakai iman, sementara dia tidak berpikir, dia tidak beriman untuk keselamatan yang akan datang.
Dia tidak beriman untuk hidup kekal. Dia tidak beriman untuk sorga. Padahal itu adalah sesuatu yang bicara soal masa depan saya dan saudara. Future tense. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting ini. Selain kata harapkan, ada kata berikutnya, yaitu kata yang tidak kita lihat. Apa yang kita tidak lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Ini tentu berbicara tentang sorga. Ya. Saya bandingkan dengan ayat di dalam 1 Korintus pasal 2. Ayat 9 dan ayat 12. Perhatikan teks ini. 1 Korintus 2 ayat 9. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Lalu ayat 12, jemaat 1, 2, 3. Kita tidak menerima, tetapi saudara lihat. Jadi apa yang dimaksud dengan ayat 9 ini? Yang dimaksud ayat 9 yang tidak pernah kita lihat dengan mata, yang tidak pernah kita lihat dengan telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu di ayat 12 itu. Yang Tuhan beri kepada kita. Apa yang Tuhan kasih? Tuhan tidak kasih hal-hal duniawi. Yang Tuhan kasih kepada kita ada sesuatu yang datang dari Allah, dikaruniakan Allah kepada kita. Dan iman itu adalah hal yang dikaruniakan Allah kepada kita. Keselamatan itu adalah hal yang dikaruniakan Allah kepada kita. Pilihan Allah itu adalah hal yang dikaruniakan Allah kepada kita. Karena itu saudara, Ibrani 11 ayat 1 itu bicara soal keyakinan akan keselamatan. Nah, itu doktrin, itu ajaran kekristenan. Makanya orang Kristen yang punya iman, ketika ditanya, kalau kamu mati masuk surga atau neraka, dia akan jawab pasti masuk surga. Ya. Kenapa? Bukan karena saya baik, tapi karena saya beriman di dalam Kristus. Saya percaya Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman itu yang membuat saya yakin akan keselamatan. Iman itu yang membuat saya semakin yakin akan sorga. Iman itu yang membuat saya yakin akan hidup yang kekal. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Mengapa kita beriman lalu selamat? Karena, dengarkan baik-baik, keselamatan bukan karena saya, tetapi karena pemberian Allah. Karena pemberian Allah, maka cukup dengan beriman, tidak butuh yang lain-lain, saudara. Ya, ini ajaran kekristenan. Mari kita lihat Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Saudara jangan dulu negative thinking, ya. Atau mulai berpikir begini, berarti son usah buat baik lah. Jangan, nanti kita sampai di situ. Pelan-pelan, saya bawa kita pelan-pelan. Ini fondasi, namanya fondasi, itu susun batu satu-satu. Saudara lihat Efesus 2 ayat 8 dan 9 dulu. Perhatikan teks ini. Efesus 2 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu jadi tidak boleh ada yang komplain. Ini ayat jelasin. Ayat 9. 1, 2, 3. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi ingat baik-baik. Kita selamat oleh iman. Jadi iman itu mendatangkan keselamatan. Karena iman itulah kita tahu bahwa selamat ini karena kasih karunia. Kalau tidak ada iman, orang tidak pernah tahu keselamatan itu karena kasih karunia, pemberian Allah atau tidak. Itu yang bikin kita tahu karena iman. Ya, saudara. Lalu lihat lagi ayat ini. Ya, nanti ya. Jadi ini ya, doktrin iman yang benar itu adalah sola fide, hanya iman, tak ada tambahan yang lain. Tapi saudara lihat, orang yang punya iman yang menyelamatkan, ya, ada hasil yang akan keluar. Orang yang saudaraku memiliki iman kepada keselamatan di dalam Kristus, itu akan menghasilkan, melahirkan sesuatu.
Jadi ibaratnya tuh begini, Bapak Mama, Bapak Saudara. Iman itu sesuatu yang kita kandung di dalam rahim kita. Ini saya kasih ilustrasi. Saudara, kalau ada sesuatu yang di dalam kandungan, itu berarti akan dilahirkan. Ya, saudara. Tidak ada orang, saudara, tidak hamil, tiba-tiba melahirkan anak. Tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami punya teman pendeta, menikah sudah agak tua. Saudara, umur masuk mau 40 lebih, mau masuk 45. Saudara, menikah, waktu menikah, saudaraku, waktu pertama menikah, lalu kemudian 1-2 bulan kemudian dia mengandung. Tapi dalam perjalanan miskram atau keguguran. Akhirnya sudah dia keguguran. Lalu kemudian saudara, berjalannya waktu, dia kemudian tidak lagi datang bulan. Ya, karena dia tidak datang bulan lagi, dia pikir dia hamil yang kedua. Ya, jadi dia yakin sekali, saudara, ya, bahwa dia sudah hamil ini. Minta maaf, padahal dia tidak tahu kalau dia sudah masuk masa menopause. Kan tanda-tandanya kan sama. Kalau orang hamil tidak lagi datang bulan, yaitu saudara tidak lagi mengalami menstruasi. Jadi dia pun pikir dia juga mungkin masih seperti itu. Jadi saudara, dia yakin sekali. Jadi saudara, dia makan tambah banyak, perut kan tambah bunci. Jadi dia pikir, wih betul hamil. Tapi tidak ada tanda gerakan kiri, gerakan kanan. Tidak ada, saudara. Ya. Tapi setiap kali orang ketemu, dia pede. Sambil berkata, tolong ya doakan. Ya saudara. Sampai gosok-gosok perut. Padahal ini sama dengan Om Aka dengan yang gemuk-gemuk gosok perut. Ya, ini mengandung tak melahirkan ini. Sudah. Cek lagi sudah, karena berjalannya waktu. Suami tanya, Mak, kok tidak mual-mual, tidak ada tanda-tanda orang hamil segala macam. Coba kita periksa dokter. Pergi periksa dokter bilang tidak ada kehamilan. Tapi dokter, dia masih bantah dokter. Saya sudah tidak datang bulan. 3 bulan ini Pak Dokter. Lalu Pak Dokter minta maaf Ibu. Ibu usia sekarang berapa? Pak, saya semua jalan 46 ini. Ya sudah. Oh, berarti Ibu sudah masuk masa menopause Ibu. Jadi kalau Ibu tidak datang bulan, itu bukan karena Ibu hamil. Tapi saudara, karena memang Ibu sudah masa menopause. Oh begitu. Saudara, awal-awalnya dia pikir dia mengandung. Ya saudara, tambah besar perut, tapi kok tidak ada gerakan di dalam perut. Ya saudara, tidak datang bulan, tapi kok tidak ada gejala-gejala mual-mual, muntah-muntah. Padahal sudah masuk menopause, masa menopause, masa di mana tidak mungkin lagi bisa hamil kecuali mujizat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, iman itu dikandung. Jadi kalau kita tidak mengandung, kita cuma pikir, saya kok tambah bagus, ya, saya mengalami banyak mujizat, saya mengalami banyak pertolongan, kayaknya saya ini orang beriman. Saudara, itu bukan hasil dari iman. Ya, itu bukan hasil dari iman. Saya ulang lagi ya, diberkati segala macam, itu bukan hasil dari patokan iman. Jadi kita tidak bisa lihat itu sebagai hasil dari patokan iman. Ya. Saya dan saudara beriman itu kalau ini hasilnya. Ya. Yang pertama, saudara melahirkan yang namanya perbuatan baik. Ada amin? Amin. Jadi tidak ada orang mengandung iman tidak melahirkan perbuatan baik, omong kosong. Ya, saudara. Kalau orang itu mengandung iman, tambah hari dia dengar firman, iman bertumbuh, dia mengalami mujizat, dia percaya keselamatan di dalam Kristus bukan karena perbuatan baik, dia percaya keselamatan di dalam Kristus bukan karena usaha, dia percaya keselamatan di dalam Kristus hanya kasih karunia pemberian Allah. Orang itu akan tambah hari mengerti dan akan bertumbuh di dalam iman, dan hasil dari pertumbuhan iman itu akan keluar, akan melahirkan yang namanya anak perbuatan baik. Itu tidak mungkin tidak, saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Ya. Jadi kalau orang diberkati tapi tidak melahirkan perbuatan baik, saya sebut dia orang tidak beriman. Kalau orang itu mengalami banyak mujizat tapi dia tidak melahirkan perbuatan baik, orang itu tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh. Kalau ada orang Kristen mengatakan, saya mau selamat karena saya berusaha untuk bikin baik, itu pun orang itu tidak memiliki iman. Karena bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Kita sudah selamat karena perbuatan, karena iman di dalam Kristus Yesus. Oleh iman itu, kita akan melahirkan perbuatan baik. Itu kekristenan. Lihat ayat ini. Titus 1 ayat 15. Jemaat, kita baca. 1, 2, 3. Bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Garis bawah itu kalimat. Jadi tidak ada orang bilang, saya ini beriman, tapi kemudian saudara yang dia buat najis, yang dia buat kotor, yang dia buat tidak menyenangkan Tuhan, itu omong kosong. Orang itu tidak ada iman. Karena orang beriman, pasti dia akan melakukan hal yang suci. Orang beriman pasti dia akan hidup di dalam hati nurani yang suci. Saudara, tapi orang kalau tidak beriman, tidak ada yang suci dalam diri. Tidak ada. Itu Alkitab itu. Saudara, karena itu adakah orang bisa buat baik tanpa iman? Jawabannya tidak mungkin. Lihat lagi ayat ini. Roma 14 ayat 23. Jemaat 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah jadi mau karma. Ya saudara, ada orang bisa bilang saya buat baik tanpa iman, tidak bisa. Ya, jadi iman duluan baru kamu bisa buat baik, karena iman itu melahirkan yang namanya perbuatan baik. Ya. Tidak ada iman maka tidak mungkin ada perbuatan baik, tidak bisa. Ya sudah. Karena segala sesuatu yang orang lakukan dengan iman itu mendatangkan kebenaran. Tapi orang yang tidak melakukan dengan iman semuanya mendatangkan dosa. Itu Alkitab bilang. Makanya iman itu penting sekali. Iman itu yang melahirkan kita bisa buat baik. Sebelum kita bergumul untuk buat baik, bergumullah untuk memiliki iman. Karena kalau ada iman, iman itu bertumbuh di atas firman Allah. Iman itu bertumbuh terus menerus, dan Anda dan saya pasti akan melahirkan yang namanya perbuatan baik. Tidak bisa tidak. Ya, itu pasti. Itu realita di dalam Alkitab. Karena itu kita bukan selamat karena perbuatan baik, karena iman. Iman yang menjadi akarnya. Ini akarnya. Iman, perbuatan baik itu sesuatu akibat. Sebabnya iman. Iman yang mengakibatkan ada perbuatan baik. Bukan perbuatan baik yang mengakibatkan ada iman. Tidak boleh terbalik dalam kekristenan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi pastilah orang yang hidup setia, orang yang bikin baik, orang yang hidup kudus, hidup suci, itu orang sumber iman. Makanya dia bikin itu, ada lahirnya seperti itu. Roma 1 ayat 5 lagi. Mari kita baca ini ayat 1, 2, 3. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat, bukan taat dan percaya. Jadi iman dulu, percaya dulu, baru orang bisa taat kepada nama Tuhan. Kalau belum beriman, tidak bisa. Saudara lihat lagi ayat ini. Ya, bukti orang yang hidup dalam perbuatan baik, yang lahir dari iman, itu pasti saudara yang terkasih dalam Tuhan, perbuatan baik itu dia katakan wujud dari kasih kepada Yesus, cintanya kepada Yesus. Ya. Jadi bukan karena untuk selamat lagi. Kalau kita sudah tahu, saudaraku, bahwa perbuatan baik yang kita lakukan, saya taat, saya hidup suci, hidup kudus, hidup benar, itu bukan karena saya mau selamat, tapi karena saya cinta Yesus. Kenapa saya cinta Yesus? Yesus yang kasih saya iman. Karena Yesus kasih saya iman, saya bisa buat baik. Karena Yesus kasih saya iman, iman itu bertumbuh dalam firman. Firman itu membuat saya hidup berkenan, hidup kudus, hidup menyenangkan Tuhan. Semuanya sumber dari Yesus. Karena itu saya buat baik sebagai wujud bukti nyata
saya cinta Tuhan Yesus, saya mengasihi Tuhan Yesus, saya lakukan perbuatan baik. Amin. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi saya rajin gereja untuk apa? Karena saya cinta Tuhan. Aduh Tuhan, mau balas Tuhan kubayar ini cara apa? Ya, kasih saya iman. Iman ini modal, ini iman ini dasar. Ya saudara, hari ini saya bisa hidup berkenan. Saya tadi orang jahat jadi orang baik. Tadi saya orang yang tidak diperhitungkan, sekarang diperhitungkan. Saya orang buangan, saya dipilih. Wah, iman menyelamatkan saya oleh kasih karunia. Mau balas ini kebaikan Tuhan ini bagaimana? Buat baik. Jadi orang buat baik itu wujud kasihnya kepada Yesus, bukan karena mau diselamatkan. Ini ayatnya Yohanes 14 ayat 15. 1, 2, 3. Jadi tidak ada ayat yang mengatakan kalau kamu mau selamat, ikutilah perintah-perintahku. Tapi kamu mengasihi aku, ikutilah perintah-perintahku. Ini artinya bahwa kita semua sudah diselamatkan. Ada orang suka pakai ini ayat, ya, Matius 7 ayat 21-22. Mari tampilkan dulu di AC Worship. Saya jelaskan kepada kita. Jadi ini orang ini tidak selamat bukan karena sebenarnya perbuatan, tapi memang tidak ada iman. Karena tidak ada iman, lahirnya perbuatan jahat. Ya, saudara lihat ini ayat ya. Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Ayat terkenal ini ya, saya mau tunjukkan kepada kita ini ayat. Matius 7, 21. Firman Tuhan berkata begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kalau kita baca ini ayat, kita tidak boleh memberikan kesimpulan ayat ini adalah saudara sebuah awal cerita, bukan. Tapi ini akhir, ini ending dari cerita. Ya, ini ending dari cerita. Jadi ini ayat kesimpulan dari sesuatu sebab. Loh, kenapa kok mereka berseru kepada nama Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa? Kenapa kok mereka saudaraku bernubuat pakai nama Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa? Kenapa kok mereka melakukan mujizat pakai nama Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa? Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, kita temukan ini bicara soal nabi palsu. Nabi palsu itu sama dengan Kristen palsu. Kristen palsu itu sama saja dengan apalagi anak Tuhan palsu. Anak Tuhan palsu itu sama dengan percaya palsu. Saudara, kalau percaya palsu itu sama dengan tidak percaya. Palsu kok. Karena tidak percaya, tidak beriman. Karena palsu, buahnya jelas. Tidak ada perbuatan baik. Biar menyanyi memuji Tuhan, biar mujizat lakukan. Karena dia percaya mujizat saja. Tidak percaya selamat karena anugerah dari Tuhan. Orang seperti ini, dia tidak mungkin lakukan kehendak Bapa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bunga palsu. Sampai Tuhan Yesus datang, dia tetap palsu. Ya. Tidak bisa bilang palsu berubah jadi bunga asli. Tidak ada. Uang palsu ya tetap palsu. Lu mau poles model kayak apa ya palsu. Mau palsu kan. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini ayat sebenarnya bukan bicara soal perbuatan baik untuk masuk surga. Tidak. Tapi ini ayat ini kesimpulan bahwa orang kalau tidak beriman, tidak ada perbuatan baik. Jadi sudah pasti mereka tidak selamat, tidak masuk surga karena tidak ada iman. Karena iman selalu melahirkan perbuatan baik. Tidak ada orang beriman tidak melakukan perbuatan baik. Ya, kecuali tadi saya katakan iman palsu, percaya palsu, ya pasti tidak ada perbuatan baik yang keluar. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya tanya, saudara pernah lihat waria melahirkan? Ya, saudara, waria tidak akan pernah bisa melahirkan sampai kapanpun, karena dia wanita palsu. Meskipun minta maaf saudara, kalau kita lihat dong nih, saya bukan meremehkan wanita, hampir-hampir dong lebih cantik dari wanita. Kalau sudah jalan,
Hanya beda-beda tipis kalau dia pun janggun keluar. Ya. Kalau dia pun janggun soal keluar, kau pikir dia perempuan. Sorry. Postur badan, gagah mati. Tapi mau lu gagah karena lu palsu. Palsu tidak akan bisa melahirkan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi ingatlah, iman palsu tidak bisa melahirkan perbuatan baik. Anda mau poles secantik apapun, iman palsu. Ya, tidak akan bisa buat baik. Sampai dunia kiamat tidak akan bisa buat baik. Kok palsu? Makanya saudara terkasih, milikilah iman sejati. Kalau iman sejati akan menuntun saudara dengar firman. Kalau kita sudah dengar firman, iman tambah bertumbuh. Orang kalau tambah bertumbuh, dia akan mengasihi Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan, dia akan wujud nyatakan dengan cara perbuatan baik akan nyata. Kehendak Tuhan dia akan lakukan. Karena dia mau balas Tuhan pun kebaikan ini dengan apa? Loh, kalau kita ini tidak belajar firman, kita mau tahu Tuhan pun kebaikan dari segi apa, saudara? Kebaikan Tuhan itu bisa menyadarkan kita kalau kita dengar firman. Semakin orang mendengar firman, dia semakin menyadari dia orang berdosa. Dia orang tidak layak. Semakin orang itu ada dalam Kristus, dia semakin menyadari bahwa dia kecil, Tuhan besar. Itu orang dalam Tuhan. Tidak ada orang dalam Tuhan semakin sombong. Tidak ada. Orang kalau dalam Tuhan itu semakin ada, dia tambah sadar diri. Karena dia semakin mengenal Tuhan. Tambah hari kenal Tuhan, tambah dalam. Kita ini sama kayak jatuh harga. Karena kita banding ketemu diri dengan sesuatu yang nilainya tak terbatas. Kalau orang semakin hari kenal Tuhan. Ya. Saudara maka lihat Paulus, semakin hari dia belajar tentang Tuhan, dia semakin mengenal Tuhan. Dia rasa semua sudah ada arti semua. Ya. Kalau saudara baca Filipi pasal 3 mulai kan, ayat yang ke-7 mulai 8, 9, 10. Dia itu karena mendengar, dia belajar tentang Tuhan. Filipi 3, coba lihat ayat 10. Filipi 3 ayat 10 ketika dia bicara ini. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Dan orang kalau belajar tentang Tuhan, tambah hari itu dia tambah rasa Tuhan itu di atas segala-galanya. Yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11. Perhatikan, setelah dia kenal Tuhan, apa yang dia katakan ayat 11? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 12. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, atau sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Dia sudah lihat, dia semakin kenal Tuhan, dia semakin kejar Tuhan, dia semakin kenal Tuhan. Di bagian lain dia katakan ayat 9, ayat 8, Filipi 3 ayat 8, ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakang. Tambah kenal Tuhan, tambah lupa yang ada di belakang. Tambah kenal Tuhan, tambah singkirkan semua yang ada di belakang. Itu orang kalau kenal Tuhan. Makanya saya bilang omong kosong. Kalau orang bilang saya bertumbuh di dalam Tuhan, tapi perbuatan baik tidak ada, omong kosong. Karena orang kalau semakin kenal Tuhan, dia semakin sadar diri, saya bukan siapa-siapa, saya orang berdosa. Ini Paulus. Saudara bisa lihat Sakeus juga kan? Begitu dia tahu siapa Yesus, dia rasa bahwa ini beta ini memang betul-betul, beta cuman pemungut cukai. Waduh, dia ini luar biasa, dia Allah, dia Tuhan. Kasihnya begitu besar. Ketika dia menyadari itu semua, dia bilang, aduh Tuhan, yang beta peras, beta kembalikan 4 kali lipat. Dia buat baik bukan? Orang miskin beta bantu. Saudara, kenapa? Karena dia semakin mengenal Tuhan. Iman itu membuat orang bertumbuh. Dan kalau bertumbuh iman itu melahirkan yang namanya perbuatan baik. Tidak ada orang beriman tanpa dia melakukan perbuatan baik. Kembali ke nats kita. Inilah yang kadang-kadang orang agama lain pusing. Ya saudara, kok dong begitu? Ya karena dong ajaran buat baik dulu baru bisa selamat. Kita pun tak balik. Selamat dulu baru buat baik. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu bedanya.
bukti orang melakukan perbuatan baik yang lahir dari iman. Selain dia, saudara, mengasihi Tuhan, lalu dia lakukan perbuatan baik. Yang kedua, dia akan melakukan perbuatan baik untuk memuliakan Allah. Ya, saudara. Jadi kenapa kita buat baik? Supaya Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Lihat teks ini, 1 Korintus 10 ayat 31. 1, 2, 3. Jadi kalau orang tanya saya, kenapa Pak tidak mau dansa lagi? Jawabannya sederhana, karena dansa tidak memuliakan Tuhan. Saya sekarang mau memuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ada orang tanya saya, kenapa kamu tidak mau nyanyi lagu dunia lagi? Karena nyanyi lagu dunia tidak memuliakan Tuhan. Lebih baik saya nyanyi lagu rohani, memuliakan Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena semua yang kita lakukan tujuannya harus ingat untuk kemuliaan Allah. Kalau tidak untuk kemuliaan Allah, bikin apa? Saudara, jadi iman itu membuat kita semakin mengerti tujuan apa yang kita kerjakan dalam hidup ini. Tujuan yang kita lakukan dalam hidup ini semakin kita sadari. Bahkan sampai makan minum pun, ayat itu bilang, lakukanlah untuk kemuliaan bagi Allah. Kenapa saya tidak duduk-duduk dengan kumpulan orang yang minum sopi? Ya karena saya mau memuliakan Allah. Saudara, karena saya mau memuliakan Allah. Pendeta Matius Namano punya istri sudah meninggal. Dong dua terjadi pro kontra. Bikin kamar 5 untuk kos-kosan di Naikoten. Saudara, kamar 5 untuk kos-kosan. Tapi kemudian saudara, Mam tua bilang begini, tak usah kos-kos. Ya. Mam tua bilang, ini doi 1 bulan 500, 1 bulan kita terima free 500 kali 5, berarti 2,5 juta. Free uang masuk. Tapi mama tua tidak mau. Saya tanya, "Ma, kok kenapa?" Ya, "Bapak bagus itu." "Sudah anak Mam tua bilang, "lebih baik piara ayam Bangkok dong di dalam." Jadi saudara, kamar kos piara ayam Bangkok. Itu hanya Pak Pendeta Matius Nauman yang bikin itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya tanya begitu, kenapa? Lalu kemudian beliau bilang, daripada kotong kumpul orang yang kumpul ke borong datang kodong bersihnya di sini, lebih biara. Mama tuh sana mau, gara-gara pernah ada orang datang kos, padahal tidak semua orang datang kos bawa selingkuhnya datang. Akhirnya kamar kos tidak untuk kemuliaan bagi Allah. Lebih baik piara ayam Bangkok lebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan daripada piara ayam Segon. Tetapi nah itu bahaya. Ya saudara yang terkasih dalam. Tapi ini kenapa orang bisa? Karena dia pikir semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau dia pikir duit, gak enak kan 5 kamar 2,5 juta tiap bulan kok. Tapi dia tidak mikir duit, mikir kemuliaan Allah. Itu orang yang punya iman. Semua perbuatan baik untuk kemuliaan Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi coba, karena kita ini omong kita beriman, tapi saudara coba lihat realita, fakta di lapangan karmana. Orang kalau punya iman, dia punya perbuatan baik karena mengasihi Tuhan. Orang kalau beriman, dia punya perbuatan baik karena mau Tuhan dimuliakan dalam seluruh eksistensi hidupnya, itu untuk kemuliaan bagi nama Allah. Maka saya sudah pernah bilang, saudara, meskipun kemarin Desember saya kepengen, saudara, kepengen. Saya bilang, "Iti, jangan hanya ibu perambut, beta perambut julu tarik." Saudara, jadi Mam tua Ion, habis beta juga Ion. Si Tri bilang, "Bapak betul kok, saya tidak main gila, Ion." Ya saudara,
Jadi saya duduk itu mulai ion, saudara bayangkan di rambut yang begini nih, sitri mulai raba satu-satu, seluruh bagus. Nah saya ini kan tidak pernah ion, masuk kamar mandi siram air dari kepala. Saya kira istri, kok bapak keramas? Itu obat terlalu babona. Ya saudara. Akhirnya begitu aku sisir keriting ulang. Padahal bisa rencana ion ini aduh. Ya, be keluar dari situ belum bahap ini memang su capek-capek lah baru haskoluju son kasih tahu bilang jangan kena air kok apa. Ya, lu son kasih tahu ya be siram kok tiap kali be mandi ini kan mandi basah kepala semua nah. Akhirnya gagal lah ion rambut di bulan Desember. Kalau tidak saudara bayangkan saya tampil bulan Desember itu. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi mungkin Tuhan tidak kehendaki ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Singkatnya itu Tuhan tidak kehendaki. Padahal saja rencana untuk kemuliaan bagi Allah. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ingatlah baik-baik apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kalau tidak untuk kemuliaan bagi Tuhan, kita ini sedang dipertanyakan kita pun fondasi iman. Ya, saudara. Fondasi iman kita karena iman itu menentukan kita lakukan sesuatu untuk siapa, untuk apa. Saudara yang kerja ingat, semua pekerjaan yang saudara lakukan untuk kemuliaan bagi nama Allah. Jangan untuk yang lain-lain. Harus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemarin saya khotbah di kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Natalnya mereka. Saya kasih tahu yang kerja-kerja semua ingat. Bosan di bosan pembagian masing-masing staf, bawahan, kepala bagian, kepala seksi, sampai kepada kepala kantor. Ingat, semua yang saudara lakukan untuk kemuliaan bagi Allah. Kalau tidak untuk kemuliaan bagi Allah, Anda tidak beriman. Itu hidup kekristenan. Karena itu pagi hari ini, mari kita semua yang hadir, ya, mau melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, ini penting sekali. Kalau kita lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, itu adalah perbuatan baik yang asalnya dari iman. Jadi iman melahirkan perbuatan baik. Ini fondasi yang kuat buat kita di tahun 2024. Rumah rohani kita harus dibangun dengan iman. Ya, saudara. Iman akan membuat saudara hidup bukan hanya saudara mengalami tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran, tanda-tanda luar biasa, tapi iman akan membawa saudara dan saya juga mengalami yang namanya selamat di dalam iman, bukan karena perbuatan. Ya, kalau sudah selamat di dalam iman, oh orang ini pasti akan menyadari kasih Tuhan. Orang kalau sudah selamat karena iman, orang ini akan menyadari hidup ini untuk kemuliaan bagi Allah. Itu adalah fondasi hidup kita, rumah rohani kita di tahun 2024 yang kita sedang jalani ini. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Mari saya undang pemain musik maju ke depan, kita mau syukuri